kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aritmatika sosial, yaitu pada bagian bruto, neto, dan tara. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas 3 bagian, yaitu keuntungan dan kerugian, bunga tunggal, dan diskon serta pajak. Nah, ini adalah bagian terakhir pada aritmatika sosial untuk matematika SMP, terutama kelas 7. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, apa itu bruto? Bruto adalah harga kotor, yaitu berat suatu barang beserta dengan kemasannya. Kemudian, apa itu neto? Neto ini adalah berat bersih, yaitu berat barang tanpa kemasannya. Dan terakhir ada tara. Tara ini adalah potongan berat, yaitu berat kemasan barangnya, atau berat kemasannya saja. Nah, ketiganya ini sangat berkaitan. Jadi antara bruto, neto, dan tara ini akan sangat berkaitan. Secara matematis, bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Nah, tadi apa? Karena netonya adalah berat bersihnya, tara adalah berat kemasannya. Sedangkan bruto adalah berat kotor, yaitu berat kemasan dengan barangnya. Tapi, tidak semua tara dicantumkan dalam sebuah produk. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus tara sama dengan presentase tara dikali dengan bruto. Sehingga nanti kita akan dapat berapa taranya. Oke, dua rumus ini yang akan kita gunakan pada bagian bruto, neto, dan tara. Lalu gimana contohnya? Misalnya di sini ada sebuah pizza beserta kotaknya. Nah, ini adalah brutonya. Pizza adalah netonya, bruto adalah pizza beserta dengan kotaknya gitu kan. Ya, berarti di sini netonya adalah pizzanya. Lalu tara adalah boxnya atau wadahnya, wadah tanpa isi. Nah, ketiganya sangat berkaitan. Sehingga kalau kita gambarkan, bruto itu total semuanya, neto dan tara adalah bagian di bruto. Kan? Neto adalah isinya, tara adalah kemasannya. Nah, dari sini sudah terbayang ya, apa perbedaan antara bruto, neto, dan tara. Contoh lainnya, misalnya di sini ada sebuah biskuit yang dibungkus dengan kantong. Ini adalah bruto. Lalu biskuitnya adalah netonya dan tara adalah kantongnya. Oke. Contoh lainnya, misalnya ada sebuah gerobak mengangkut pasir dan bata. Oke, yang mana brutonya? Ya, bruto jelas yang ini ya, gerobak beserta dengan isiannya, pasirnya. Netonya yang mana? Netonya yang pasirnya ini. Lalu tara adalah gerobaknya. Kemudian, nah, di sini brutonya yang mana? Ini tidak ada isinya, ini isinya. Berarti brutonya adalah truk beserta dengan isinya ini. Kemudian netonya yang mana? Neto jelas yang ada isinya. Dan tara adalah truknya. Jadi tidak selalu kemasan, tapi bisa juga berupa sebuah kendaraan gitu kan ya. Kalau misalnya ini berupa kontainer. Tapi kalau misalnya kita hitung di dalamnya, kontainer ini adalah taranya. Isinya adalah netonya. Dan keseluruhan ini adalah brutonya. Itu juga bisa. Tergantung nanti dari sudut pandang apa kita melihatnya. Oke. Contoh lainnya misalnya di sini ada sebuah tas sekolah. Brutonya yang mana?
jelas brutonya yang ada isinya. Berarti antara dua tas ini. Yang ada isinya yang ini ya, yang kedua. Nah, berarti ini brutonya. Kemudian netonya yang mana? Neto itu adalah isinya. Isinya berarti yang bukunya ini. Dan tara adalah tasnya saja. Oke, itu gambaran untuk membedakan antara bruto, neto, dan tara. Namun yang paling umum memang terdapat dalam sebuah kemasan. Seperti kemasan biskuit ini atau pada pizza seperti ini. Oke, contoh lainnya yang dapat kalian temukan di mana? Misalnya dalam snack, makanan ringan atau mie instan, itu di situ selalu tercantum berapa netonya atau berat bersihnya. Kalian bisa cari brutonya, lalu kalian cari juga taranya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, soal yang pertama, suatu hari Pak Rudi ingin mengirimkan rengginang pada ibunya. Ia meletakkan 1 kg rengginang ke dalam sebuah kaleng dengan berat 500 gram. Ia kirimkan rengginang tersebut sebagai paket melalui kurir ojek online. Berapakah berat kotor dari paket Pak Rudi tersebut? Nah, di sini untuk penyelesaiannya diketahui dia meletakkan 1 kg rengginang. Berarti karena rengginang ini adalah isiannya, otomatis 1 kg rengginang ini adalah berat bersihnya atau kita sebut sebagai neto. Nah, jadi berat netonya adalah 1 kg. Atau kita bisa ubah ke dalam gram jadi 1000 gram. Kemudian, rengginang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaleng. Kalengnya beratnya 500 gram. Berarti ini adalah berat kemasannya. Jadi, taraknya sama dengan 500 gram. Lalu, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berat kotor. Sudah jelas di sini dicantumkan berat kotor. Sehingga yang dicari otomatis adalah brutonya. Berapa brutonya? Oke. Kita gunakan rumus bruto sama dengan neto ditambah tara. Netonya tadi 1000 gram, taranya 500 gram. Jadi sama dengan 1500 gram. Oke. Jadi berat kotor dari paket Pak Rudi adalah 1500 gram. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berat 4 karung beras dengan bruto total karung adalah 200 kg dengan tara 2%. Berapakah berat bersih masing-masing karungnya? Untuk menyelesaikan soal ini, yang diketahui adalah berat 4 karung yang totalnya 200 kg. Berarti berat 4 karung sama dengan 200 kg. Lalu taranya di sini berupa persentase. Berat taranya sama dengan 2%. Atau ini adalah persentase taranya. Lalu yang ditanyakan adalah berat bersihnya. Tapi berat bersih untuk masing-masing karung. Berat bersih juga bisa kita sebut sebagai neto. Neto per karungnya. Oke, pertama kita harus cari dulu bruto untuk tiap karungnya. Berarti kita bisa bagi bruto sama dengan 200 dibagi 4. Sama dengan 50 kg. Dari sini, kita gunakan rumus bruto sama dengan neto ditambah tara untuk mencari nilai netonya. Karena yang kita cari adalah neto, kita bisa modifikasi rumusnya. Nah, neto sama dengan bruto dikurangi tara. Oke. Kemudian, karena taranya berupa persentase, kita gunakan rumus tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Sehingga netonya sama dengan bruto dikurangi. Nah, ini kita ganti tara yang ini menggunakan persentase tara dikali bruto. Sehingga kita dapat rumus barunya. Kita masukkan brutonya 50 kg dikurangi 2% atau 2/100 dikali 50. Oke. 2 kali 50
sama dengan 100. 100 bagi 100 sama dengan 1. Berarti sama dengan 50 dikurang 1. 50 kurang 1 sama dengan 49. Jadi, berat bersih masing-masing karungnya adalah 49 kg. Nah, seperti itu ya cara menghitung neto. Kalau yang diketahui adalah persentase taranya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, diketahui ibu membeli apel dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Ibu membeli 12 kg apel dengan 10% tara. Jika ibu berencana menjual apelnya kembali, berapakah harga apel minimal yang harus ibu jual jika ingin harga jualnya lebih tinggi dari harga beli? Oke, dari sini, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui, brutonya adalah 12 kg. Lalu, taranya adalah 10%. Dan yang ditanyakan adalah harga apel minimal yang harus ibu jual. Oke, berarti kita bisa ambil nanti minimalnya. Apakah itu pembulatan gitu. Oke, pertama kita gunakan rumus tara sama dengan persentase tara dikali bruto untuk mencari nilai taranya. Sama dengan tadi 10% atau kita tulis 10 per 100 dikali bruto. Brutonya 12 kilo. Kita bisa coret angka nolnya, jadi sisanya di bawah 10. 12 bagi 10 sama dengan 1,2 kg. Jadi ternyata taranya 1,2 kg. Kemudian kita cari netonya dengan rumus neto sama dengan bruto dikurangi tara. Rumus yang tadi kita modifikasi ya. Oke, brutonya 12, taranya 1,2. Jadi brutonya sama dengan 10,8 kg. Berarti yang bisa ibu jual nantinya adalah 10,8 kg. Kemudian, karena harga per kilogramnya yang ibu beli adalah 40.000, berarti kita hitung 12 kilo dikali 40.000 sama dengan 480.000. Jadi yang ibu bayar di awal itu adalah 480.000. Nah, agar ibu bisa untung, untuk menghitung minimalnya, kita tinggal bagi saja 480.000 dengan netonya 10,8, yaitu sama dengan 44.444. Nah, kalau kita bayar kan sebenarnya Rp444 nggak mungkin kan? Karena pecahannya kita 100 atau 500 gitu. Jadi dari sini kita bisa bulatkan jadi 44.500. Nah, ini adalah harga minimal yang bisa ibu jual agar dia tidak rugi. Oke, jadi harga apel minimal yang harus ibu jual jika ingin harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya yaitu 44.500 per kilogram. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal yang keempat ini, sebuah botol kecap manis bertuliskan neto 500 gram. Ketika ditimbang beserta botolnya, beratnya adalah 800 gram. Berapa persen tara pada botol kecap manis tersebut? Berarti di sini, yang diketahui pertama adalah netonya 500 gram. Lalu, berat botol beserta isinya adalah 800 gram. Berarti ini adalah brutonya. Brutonya 800 gram. Yang ditanyakan adalah persentase taranya. Berarti kita cari tara dalam bentuk persennya. Nah, pertama, kita harus hitung dulu berapa nilai taranya. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Berarti kalau kita mau nyari tara, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Brutonya 800, netonya 500. 800 dikurangi 500 atau 8 kurangi 5 sama dengan 300 gram. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus persentase tara yang tadi. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Karena yang ditanyakan adalah persentase taranya,
Kita modifikasi, brutonya kita kali silang ke kiri. Jadi tara dibagi bruto. Kalau kita tulis ulang, persentase tara sama dengan tara per bruto. Taranya 300, brutonya 800. Kita bisa coret angka nolnya. Jadi sisanya 3 per 8. Atau sama dengan 0,375. Nah, ini belum dalam bentuk persen. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, kita kali saja 100, jadi 37,5%. Kita kali 100 per 100 ya. Jadi 37,5%. Nah, jadi persentase tara pada botol kecap manis tersebut adalah 37,5%. Oke, apakah tara 37,5% itu mungkin? Tentu mungkin ya, karena ada beberapa botol kecap yang menggunakan botol kaca yang emang cukup berat gitu ketika ditimbang. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian coba. Mari mencoba. Sebuah kontainer berisi banyak ban ditempeli secari kertas. Catatan, berdasarkan catatan tersebut, kontainer dan isinya memiliki berat 25 ton dengan tara 10%. Berapakah berat tara dan nitop kontainer tersebut? Oke, silakan kalian tuliskan jawabannya di kolom komentar atau di Instagram kita yaitu di @jagomatematika123. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Jago Matematika. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.